Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu 22 Mei 2021 adalah Sabtu Pekan 7 Paskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Kita membuka renungan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dia murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Apa artinya menjadi murid Yesus? Yohanes yang dalam Injilnya menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, menunjukkan semangat kemuridannya itu dengan memberi kesaksian. Dan kesaksian itu antara lain juga berupa tulisan. Melalui Injilnya, Injil keempat, Injil Yohanes. Tapi juga melalui surat-suratnya, surat Yohanes. Ia menerjemahkan panggilan untuk menjadi murid Yesus dengan memberikan kesaksian secara tertulis pun secara lisan. Artinya apa? Artinya bahwa siapa yang adalah pengikut Yesus terikat pada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Tentang cara hidupnya. Tentang perkataan-perkataannya. Tentang perbuatan-perbuatannya. Panggilan sebagai murid Kristus adalah panggilan untuk bersaksi. Nah, banyak orang berpikir, waduh, mana bisa aku bersaksi? Mau bicara di depan umum, di depan orang lain, satu dua orang saja sudah gugup. Apalagi kalau di hadapan banyak orang. Waduh, amit-amit. Bagaimana bisa aku bersaksi? Membaca Alkitab saja, waduh, susah amat untuk paham, untuk mengerti. Jangan membatasi, memberi kesaksian hanya sebatas menjadi pewarta yang hebat dalam menghafal ayat-ayat kitab suci dan kemudian mencoba untuk menjelaskannya sehingga orang semua pada takjub.
Tapi pewartaan yang paling mengena, paling menyentuh adalah kesaksian melalui cara hidup kita. Kita tidak perlu berbicara tentang kesetiaan dan menjelaskan apa artinya kesetiaan. Tapi ketika kita melaksanakan satu tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, karena mengasihi orang-orang lain, ketika kita bersikap adil terhadap seseorang, memberikan gaji yang layak dan pantas untuk orang itu yang bekerja kepada kita. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, menunjukkan keramah tamahan, mengulurkan tangan persahabatan, selalu berusaha untuk berlaku baik, meskipun tidak selalu mendapatkan balasan. Selalu berusaha untuk melayani. Kalau itulah yang kita lakukan, itu bentuk kesaksian yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk bisa membuat video, mengedit video, kemudian menyampaikan pesan itu kepada orang lain melalui video itu, lakukan. Tuhan memberikan kepadamu bakat, waktu untuk menyampaikan kesaksian tentang kebaikannya melalui bakat dan kemampuanmu itu. Intinya apa? Seorang murid Kristus yang tidak pernah bersaksi, dia belum sepenuhnya adalah seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus tapi yang hanya berpikir tentang hidupnya sendiri, bagaimana dia bisa hidup nyaman, dan mengabaikan tanggung jawabnya, perhatiannya, keterlibatannya bagi kebaikan orang lain. Dia melupakan panggilannya sebagai saksi. Mari kita berdoa supaya kita menyadari bahwa saya adalah murid sejati ketika saya memberikan kesaksian tentang cinta dan kebaikan Tuhan melalui cara hidup kita yang sungguh-sungguh menunjukkan cinta dan kebaikan Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.